Hello, hai. Welcome to grade 4. Mari belajar tematik kelas 4 sekolah dasar bersama saya, Ibu Guru Sherly Aiba. Sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Halo semua, apa kabar hari ini? Semoga semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Kita akan belajar pembelajaran tematik untuk tema yang keempat ya. Berbagai pekerjaan dan subtema yang ketiga, pekerjaan orang tuaku. Pembelajaran yang pertama. Oke, mari kita lihat slide demi slide. Let's go. Nah, anak-anak, pada pembelajaran yang pertama ini sangat menarik ya, karena kita akan mempelajari pekerjaan dari orang tua kita. Pernahkah kita bertanya kepada orang tua tentang pekerjaannya? Apakah pekerjaannya menghasilkan barang atau jasa? Ya. Nah, setiap orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Coba anak-anak tanyakan kepada orang tuamu, pekerjaan apa yang dilakukan oleh orang tuamu? Bisa? Oke. Putu dan Udin sedang bercakap-cakap tentang pekerjaan orang tuanya. Nah, silakan anak-anak perhatikan percakapan Putu dan Udin tentang pekerjaan orang tuanya. Coba anak-anak lihat di slide ini percakapan Putu dan Udin dituliskan dalam teks percakapan ya. Udin ya, kemudian titik 2, kemudian dilanjutkan dengan buka tanda petik ya. Putu, apa pekerjaan ayahmu? Tanda tanya tutup dengan tanda petik. Kemudian Putu menjawab ya, dipakai titik 2. Buka tanda petik juga. Ayahku tukang kayu. Ayahku memiliki bengkel kayu, titik. Kalau ayahmu, apa saja pekerjaannya? Tanda tanya tutup tanda petik. Kemudian Udin menjawab. Buka tanda petik. Ayahku seorang pendongeng, koma. Ayahku mendongeng untuk menghibur banyak orang ya, terutama anak-anak, titik tutup tanda petik. Nah, dari teks percakapan yang disajikan dalam bentuk uraian harus dilengkapi dengan tanda baca ya, yaitu untuk penanda percakapan. Tanda baca itu meliputi penggunaan tanda baca titik 2 ya, dan tanda petik ya. Ingat? Oke. Di dalam percakapan ini silakan anak-anak perhatikan ada titik 2 dan tanda petik. Di percakapan yang ada di slide atau di buku teks ini, setelah anak-anak memperhatikan percakapan yang Udin dan temannya yang di atas, di slide ini ada percakapan antara Riani dan Astri. Silakan anak-anak menggunakan tanda petik ya. Tanda petik atau tanda baca apa yang masih kurang, silakan lengkapi dengan tanda petik dan tanda titik 2 yang tepat. Ya, bisa ya baca percakapan ini dengan teliti. Mari kita lanjut. Pekerjaan ayah Putu membuat mebel untuk dijual seperti meja kursi dan lemari dan kayu. Kayu yang digunakan untuk membuat mebel diperoleh dari hutan. Kayu merupakan salah satu sumber daya alam yang paling banyak dimanfaatkan dan oleh manusia ya. Kayu dimanfaatkan untuk membuat rumah, perabotan dan kertas. Perhatikan pemanfaatan kayu
secara besar-besaran dapat menyebabkan berkurangnya luas hutan ya. Padahal hutan adalah paru-paru dunia ya. Sekarang anak-anak perhatikan gambar yang ada di slide ini ya. Katanya hutan adalah paru-paru dunia. Kenapa dikatakan seperti itu? Mari kita perhatikan gambar yang ada di slide. Pada tahun 1950 ini gambar masih kelihatan hijau. Kemudian di tahun berikutnya sudah ada warna kuning ya. Seterusnya sampai di tahun 2020 dia punya hijau tinggal sedikit banyak yang kuning. Menunjukkan luas yang terus berkurang. Jadi kalau dia hijau tua itu menunjukkan luas ya. Luas hutan sudah lebih berkurang. Oke, mari kita lihat pada gambar yang ada di slide. Berdasarkan gambar, luas hutan di Kalimantan berkurang setiap tahunnya karena perbuatan orang-orang tidak bertanggung jawab. Lalu bagaimana jika hutan di Kalimantan benar-benar habis? Bagaimana sikapmu melihat ketampakan hutan yang semakin lama semakin berkurang? Siapakah yang bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam kita ya? Mari kita lihat. Berdasarkan gambar ketampakan hutan Kalimantan tadi, dapatkah kau memprediksi ya? Memprediksi kira-kira berapa tahun ke depan ketampakan hutan di Kalimantan pada tahun 2030. Prediksikanlah ketampakan hutan Kalimantan pada tahun 2030 dengan warna peta Kalimantan berikut ini. Dari peta yang ada, silakan anak-anak buat, kemudian diwarnai. Ini ada warna hijau, ada warna merah muda, ada kuning, ada abu-abu ya. Bisa? Oke. Nah, hutan memiliki banyak manfaat bagi manusia, juga bagi lingkungan. Selain pusat keanekaragaman, hutan ya juga berfungsi mengatur iklim dan siklus air di muka bumi ya. Namun sayangnya kerusakan hutan Indonesia cukup memprihatinkan sehingga luas hutan semakin hari semakin berkurang. Ada banyak hal yang menyebabkan kerusakan hutan Indonesia, antara lain sebagai berikut. Mari kita lihat. Yang pertama adalah kebakaran hutan ya. Kebakaran hutan. Kebakaran hutan menimbulkan kerusakan hutan yang cukup serius ya. Kebakaran hutan tidak hanya akan merusak pohon-pohon saja, namun juga akan merusak struktur tanah sehingga kehilangan kandungan unsur-unsur hara yang menyuburkan tanah. Selain itu, kebakaran hutan juga membunuh, menghilangkan tempat tinggal beberapa jenis hewan ya. Berikut, kebakaran hutan ini terjadi karena proses alam ya, maupun faktor manusia. Daun-daun kering saat musim kemarau menyebabkan kebakaran besar. Faktor manusia terjadi karena manusia melakukan pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar hutan. Cara tersebut dilakukan karena lebih mudah dan murah. Kemudian, penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan secara liar dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Selain mengurangi pepohonan, penebangan hutan secara liar juga akan membunuh dan menghilangkan rumah bagi banyak hewan yang tinggal di dalam hutan tersebut. Kemudian C. Sistem cocok tanam peladangan berpindah. Bercocok tanam merupakan salah satu sumber mata pencarian ya. Bercocok tanam bisa berupa
pertanian maupun perkebunan. Ketika lahan suatu daerah sudah dipenuhi dengan pemukiman, maka masyarakat akan mencari lahan baru untuk melakukan cocok tanam. Salah satu lahan yang digunakan adalah lahan hutan. Oleh karena itulah, manusia dengan sengaja menebang pepohonan yang ada di hutan dan membuka lahan untuk bercocok tanam. Berikut adalah usaha pertambangan di wilayah hutan. Usaha pertambangan di wilayah hutan juga akan menyebabkan kerusakan hutan. Usaha pertambangan dilakukan dengan mengambil barang tambang tersimpan di dalam tanah. Oleh karena itu, barang tambang tanah akan digali demi mendapatkan barang tambang sehingga menyebabkan kerusakan pada tanah tersebut. Apabila hal seperti itu terjadi di wilayah hutan, maka hutan mengalami kerusakan dan tidak berfungsi dengan sebenarnya. Oke, mari kita lanjut. Berikut adalah transmigrasi. Transmigrasi menyebabkan munculnya lahan pemukiman baru. Transmigrasi pada umumnya dilakukan dari tempat yang ramai menuju tempat yang sepi demi pemerataan pemukiman. Namun, transmigrasi biasanya akan menggunakan lahan hutan untuk membuka lahan pemukiman yang baru. Hal ini menyebabkan pohon-pohon ditebangi agar bisa digunakan untuk membuat tempat pemukiman baru. Jika banyak pohon yang ditebang, maka hutan tidak akan berfungsi. Berikut, musim kemarau. Musim kemarau berlangsung terlalu lama akan menjadikan pepohonan kering dan juga mati. Selain itu, musim kemarau juga menyebabkan struktur tanah menjadi rusak dan terjadi kebakaran hutan. Bagian yang berikut adalah letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi akan merusak hutan, terutama hutan yang ada di wilayah lereng gunung. Karena itu, magma yang keluar dari perut gunung bersifat panas akan menerjang hutan yang berada di wilayah gunung tersebut. Oke, mari kita lanjut. Yang terakhir, tsunami. Selain gunung berapi, bencana alam lain yang akan menyebabkan kerusakan hutan adalah tsunami. Tsunami menyebabkan banyak pepohonan yang mati akibat terjangan gelombang dan juga menyebabkan tanah hutan menjadi terkena erosi. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, coba anak-anak diskusikan dengan teman Anda sebangku atau orang tua di rumah, Ada 2 pertanyaan yang harus anak-anak tanyakan, diskusikan. Melestarikan alam adalah tanggung jawab kita bersama. Menurutmu apa saja tindakan yang harus dilakukan untuk mengurangi kerusakan alam? Kedua, sebagai murid sekolah, apa menurutmu kegiatan yang bisa kamu lakukan untuk berpartisipasi menjaga kelestarian alam, terutama kelestarian hutan? Ingat, hutan adalah paru-paru dunia. Oke, terima kasih sudah menonton pembelajaran hari ini, sudah mengikutinya dengan baik. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat buat anak-anak. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga iman kita, karena kesehatan itu sangat berharga. Terima kasih menonton video ini dan tetap diingatkan, salam sehat.